Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal yang berkaitan dengan lomba Match Spin tahun 2022. Nah, ini persiapan Match Spin 2022. Latihan soal nih ya, soal nomor 1, kawat berbentuk poligon dengan sisi N dibatasi oleh lingkaran berjari-jari A. Jika arus melalui kawat poligon adalah I, maka berapakah induksi magnet di pusat lingkaran? Ayo kita jawab. Poligon, nah ini dibatasi lingkaran, maksudnya seperti ini ya. Misal, saya mempunyai poligon 6 sisi. Bisa misalkan ya, 6 sisi saja dulu. Nah, coba perhatikan ini dikasih arus, arusnya nanti memutar seperti ini. Mutar seperti ini ya. Nah, oke. Yang ditanyakan adalah induksi magnet di pusat dari melingkar ini, lingkaran ini. Berarti di pusat dari poligonnya. Nah, coba perhatikan baik-baik. Saya ambil aja induksi magnet di titik B yang disebabkan oleh salah satu sisi. Misalkan ini, saya sebut sisi yang pertama ya. Tapi nanti sama semua kan sisinya ini. Oke, induksi magnet di titik B yang disebabkan oleh kawat yang panjangnya terbatas ini. Nah, kita kan sudah tahu rumusnya ya. Nah, oke, coba sekarang mari saya beritahu dulu sudut-sudutnya di sini. Ini sudutnya theta, ini juga theta. Kalau ini sudutnya alfa, ini beta. Nanti alfa betanya itu sama. Jadi ini tarik tegak lurus. Jarak kawat ke titik P itu adalah D di sini. Itu adalah arusnya ya. Oke, untuk poligon 6 sisi, tetanya itu 30 derajat. Bener ya? Coba lihat ini ya. Kalau kita lihat 6 sisi, berarti sudut yang ini, alfa betanya itu kan 60 ya. 60 berarti kalau begitu kan 360 dibagi 6. Nah, ketemunya 60. Nah, kalau kita cari sudut yang ini, itu berarti dibagi 2 lagi. Nah, 60 dibagi 2, jadinya tetanya 30 gitu. Kalau kita ambil poligon N sisi, maka sudut tetanya ini adalah 180 derajat dibagi dengan N. Coba kalau kita terapkan ya di sini ya. Kalau ini kan 6 sisi. Berarti 180 derajat dibagi 6. Hasilnya kan 30. Jadi tetanya itu 30. Jadi ini secara umum bisa dirumuskan seperti ini untuk poligon N sisi. Nah, ini sama aja dengan pi radian dibagi N ya. Jadi 180 derajat sama aja dengan pi radian. Nah, induksi magnet di pusat lingkaran oleh satu sisi saja yang saya sebut tadi segmen kawat 1 adalah seperti ini rumusnya. Ini untuk kawat yang panjangnya terbatas ya, tertentu panjangnya. Jadi B1 itu sama dengan mu 0 I per 4 pi D dikalikan dalam kurung cos alfa plus cos beta. Mu 0 itu adalah permeabilitas magnet ruang hampa. Ini adalah konstanta alam. Itu arus ya. D itu adalah jarak titik P ke kawat tersebut. Jarak titik ke garis harus tegak lurus ini ya. Oke, nah sekarang coba perhatikan baik-baik di sini alfa betanya itu sama, saya masukkan alfa di sini. Berarti kalau begitu perhatikan di sini ya. Ini saya geser dulu. Tetanya saya pindahkan ke sini, saya geser. Oke, saya hapus. Lalu saya seret ke atas dulu, sini ya. Nah, ini kan bisa ditulis 2 cos alfa, ya kan? Cos alfa tambah cos alfa itu 2 cos alfa. Nah, sekarang lihatlah di sini 2/4 itu setengah, 2-nya di bawah di sini ya. Oke, nah sekarang perhatikan sin alfa dalam segitiga siku-siku ini, sin alfa itu kan depan dibagi miring. Berarti D dibagi A ya. Nah, kalau begitu D-nya saya bisa ganti A sin alfa. Nah, D-nya saya tulis A sin alfa di sini. Gitu ya. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat cos alfa itu sama aja dengan cos 90 min theta. Alfa itu 90 min theta ya, karena ini segitiga siku-siku. Nah, sedangkan alfa yang bawah juga saya ganti 90 derajat min theta. Oke, saya hapus dulu, saya geser. Nah, ini sama aja cos 90 derajat min theta sama aja dengan sin theta. Sin 90 derajat min theta sama aja dengan cos theta. Nah, jadi kalau begitu, ini sama aja dengan mu 0 I per 2 pi A, sin per cos itu tan.
Nah, tapi tetanya tadi kan sudah diketahui. Tetanya itu pi per n. Jadi kalau begitu, B1 itu adalah mu 0 I per 2 pi A tan pi per n. Nah, ini adalah besar induksi magnet yang ditimbulkan oleh kawat satu saja. Oke? Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Kalau ditanyakan induksi magnet resultannya di titik P, itu berarti N kali B1. Jadi berapa jumlah sisi poligon dikalikan B1. Karena ini sama semua B-nya. Dan arah induksi magnet di titik P untuk semua sisi itu sama semua arahnya. Jadi vektornya dijumlahkan sehingga nanti N kali B1 gitu aja. Berapa jumlah sisinya dikalikan dengan B1 B yang disebabkan oleh salah satu segmen kawat. Nah, jadi kalau begitu jika saya kalikan N dapatnya B di B itu adalah mu 0 IN per 2 pi A dikalikan tan pi per N. Nah, A di sini merupakan jari-jari dari lingkarannya. Sedangkan N di sini menyatakan jumlah sisi dari poligonnya. Nomor 2, sebuah lensa bikonveks terbuat dari kaca yang memiliki indeks bias 1,5 dan memiliki jarak fokus 4,5 cm di udara. Untuk keperluan tertentu, lensa tersebut dibenamkan dalam satu cairan yang memiliki indeks bias 1,025. Berapakah pertambahan jarak fokus dari lensa tersebut? Kita jawab ya. Nah, jarak fokus dari lensa tipis itu bisa dirumuskan seper F sama dengan N2 per N1 min 1 dikalikan seper R1 min seper R2. Nah, ini kalau di udara berarti jarak fokusnya seper FU, nanti N2 itu adalah indeks bias lensa, N1 itu indeks bias lingkungan. Karena diletakkan udara berarti N1 adalah indeks bias udara, ya. Nah, sedangkan R1 R2 di sini adalah jari-jari kelengkungan lensa, jari-jari kelengkungan permukaan lensa. Nah, kalau dipindah ke medium lain yang tidak berubah itu indeks bias lensa serta jari-jarinya. Ya, tidak mungkin berubah. Jadi yang berubah itu indeks bias dari lingkungannya saja. Nah, sekarang kalau di cairan jarak fokusnya FC, nah, indeks bias lingkungannya berubah menjadi NC. Nah, indeks bias lensa tetap ya. Jadi kalau lensa terbuat dari kaca dimasukkan dalam cairan ya tetap kaca, makanya indeks biasnya ya sama. Ya, tidak mungkin lah lensa dimasukkan dalam cairan terus jadi agar-agar kan nggak mungkin ya. Nah, R1 R2-nya tetap ini ya. Nah, jari-jarinya tidak berubah, tidak mungkin melar. Jadi tetap aja. Nah, kalau saya bandingkan FC dibanding FU, berarti seper R1 min seper R2 hilang kan? Nah, tinggal ini perbandingannya. Jadi FC per FU sama dengan NL per NU min 1 per NL per NC min 1. Saya hapus dulu, saya geser. Nah, FC per FU, FU-nya 4,5 ya, sudah diketahui dalam soal di sini. Nah, N lensanya 1,5 saya masukkan di sini, N udara itu 1 ya, N cairan 1,025. Nah, akhirnya kita dapatkan dalam perhitungan ini adalah 1,07895. Kalau dihitung FC-nya ketemu berapa ya? Ini kalau dikalikan berarti 4,855 cm. Nah, jadi kalau begitu perubahan jarak fokusnya atau penambahan jarak fokus di sini adalah FC dikurangi FU. Nah, FC-nya 4,855 kurangi 4,5 hasilnya 0,36 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 3, beda potensial sebesar 220 volt dipertahankan pada rheostat AB yang memiliki hambatan 12.000 ohm. Voltmeter V memiliki hambatan dalam 6.000 ohm dan jarak titik A ke C seperempat kali jarak A ke B. Berapakah tegangan yang ditunjukkan voltmeter? Jadi ini maksudnya rheostat itu adalah hambatan geser ya. Jadi nanti ini bisa digeser-geser, semakin panjang rheostatnya hambatannya juga akan semakin besar gitu ya. Nah, oke, jadi rheostat disebut juga sebagai hambatan geser. Nah, ini dikasih tegangan di sini antara A dan B 220 volt. Nah, kita jawab. Nah, rangkaian ini setara dengan seperti ini. Jadi bagian yang atas punya hambatan saya sebut R1, sedangkan bagian yang bawah di antara A dan C itu hambatannya adalah R2. Ya, ini bagian dari hambatan rheostat R1, R2. Voltmeter itu kalau punya hambatan dalam, maka hambatan dalamnya itu wajib diparalel dengan voltmeter. Nah, ini sudah saya paralel karena hambatan dalamnya ada di sini ya.
Hambatan dalamnya voltmeter itu 6000 ohm di situ. Ya, saya paralel dengan voltmeternya. Oke, ini arusnya mengalir sana ya, anggap ini positif, yang itu negatif, sehingga arus mengalir dari positif ke negatif. Gitu ya. Oke, nah sekarang cobalah perhatikan baik-baik bahwa hambatan suatu pengantar, rheostat itu sebenarnya pengantar, sebenarnya itu lilitan kawat yang diimpitkan gitu ya, yang begitu rapat di sini ya, bentuk fisiknya seperti itu. Hambatan rheostat itu tergantung panjangnya memang dan juga luas penampang. Hambat jenis itu sifat bahannya ya. Jadi R sama dengan √R per A. Jadi R itu sebanding dengan L. Kalau semakin panjang berarti hambatannya semakin besar. Nah, perhatikan AC di sini itu kan seperempat dari AB. Jadi kalau begitu AB itu setara dengan nilai hambatan seluruhnya itu. Hambatan seluruh rheostat kan sudah diketahui di sini ya, 12.000 ohm. Jadi kalau begitu kalau saya mencari R2 itu ya seperempat hambatan seluruhnya rheostat, 12.000. Jadi seperempat kali 12.000 hasilnya adalah 3.000 ohm. Jadi R2 saya tahu 3.000 ohm. Nah oke, sekarang R1-nya, ini sisanya berarti 9.000 ohm. Karena R2 kan 3.000, berarti sisanya 9.000. Karena seluruhnya kan 12.000. Nah oke, sekarang perhatikan hambatan voltmeter 6.000 ohm. Nah coba kita hitung dulu berapa besar hambatan di antara titik A dan C ini. Selain hambatan rheostat R2, juga ada hambatan voltmeter RV. Jadi R2 dengan RV ini tersusun paralel. Jadi kalau begitu hambatan di antara titik A dan C itu tidak hanya hambatan rheostat, tapi juga hambatan dalam voltmeter. Jadi ini harus diparalel. Jadi 1/r RAC sama dengan 1/r R2 plus 1/r RV. Nah R2-nya 3.000, RV-nya 6.000. Nah kalau kita hitung jebret hasilnya RAC adalah 2.000 ohm. Nah ini saya pindahkan ke sini dulu aja ya. RAC-nya sudah ketemu 2.000 ohm. Nah kita lanjutkan. Nah, kalau kita mencari arus total rangkaian, itu adalah V tot dibagi dengan R tot. V tot-nya itu sudah diketahui kan. Kalau R tot-nya RBC ditambah dengan RAC. Nah, ini RBC, R1 berarti ditambah dengan RAC. Oke, V tot-nya adalah 220, RBC-nya 9.000. Ya, RBC sama dengan R1 ya. RAC itu sama dengan 2.000 ini ya. Oke. Hasilnya ini kalau saya hitung ya 0,02 ampere, karena yang bawah ini kan 11.000 ya. Jadi hasilnya adalah 0,02 ampere. Nah kalau arusnya sudah ketemu, kita tahu bahwa tegangan yang dibaca voltmeter itu ya tegangan yang dibaca pada titik A dan C ini. Jadi sama dengan VAC ya. VAC itu I kali RAC. I-nya kan sudah tahu 0,02, RAC-nya sudah tahu 2000. Tinggal mengalihkan, hasilnya adalah 40 volt. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 4, seorang mengangkat batu dengan massa 5 kg di telapak tangan, sehingga pusat gravitasi batu terletak sejauh 15 inci dari titik pivot siku. Berapa besar gaya yang harus diberikan oleh biceps untuk mendukung beban ini? Jika gaya diasumsikan diarahkan secara vertikal pada jarak 3 inci dari titik pivot. Nah ini maksudnya gambar tangan ya. Nah ini bebannya maksudnya. Oke, nah perhatikan di sini berat bebannya itu adalah 5 kg. Masanya itu 5 kg ya. Beratnya berarti 50 Newton. Jadi kalau begitu, kalau saya gambar gaya beratnya seperti ini, karena gaya berat beban ya. Nah kalau ini adalah gaya yang dihasilkan oleh bicep, arahnya ke atas. Nah jaraknya kalau gaya oleh bicep ini 3 cm dari pivot. Nah ini pivot sikunya ya. Terus kemudian jarak gaya berat ban ke titik pivot itu adalah 15 inci. Oke. Nah, perhatikan kalau kita perhatikan di sini nanti sigma torsi terhadap titik P untuk yang F ini putarannya melawan putaran jarum jam. Nah, sedangkan B-nya searah putaran jarum jam, tapi nanti sigma torsinya itu 0. Kan ini bebannya diangkat terus diam di situ ya, dalam keadaan setimbang. Jadi harus berlaku syarat sigma torsi terhadap titik pivot ini harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang lihat F ini putar kiri minus F kali 3 jaraknya itu ke titik pivot 3 inci.
Nah, ini putar kanan positif berarti ya. Putar kanan itu searah putaran jarum jam, W dikalikan dengan jaraknya ke pivotnya itu, 15. Sama dengan 0. Nah, kalau kita masukkan W-nya 50, terus kita pindah ruas, ya. F kali 3 sama dengan 50 kali 15. 15 bagi 3, 5 ya. Berarti F-nya ketemu 250 Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Physics is very easy and fun.